Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safarul Khairun Jamil dengan NIM 200512140083 kelas Sistem Informasi 2020A akan menjelaskan mengenai kabeling kabel UTP. Pengertian: kabel UTP adalah piranti yang digunakan untuk sebagai media transfer data dari komputer satu ke komputer lainnya. Di dalam kabel ini terdapat 8 kabel kecil berbeda warna yang dililit menjadi 4 pasang kabel. Kabel-kabel kecil ini saling melilit bukan tanpa alasan, melainkan memiliki fungsi sebagai eliminasi dan induksi kebocoran. Kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung, sehingga rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Kabel UTP terdapat 8 kabel yang saling melilit setiap 2 kabelnya, sehingga terdapat 4 pasang kabel. Fungsi kabel UTP. Kabel UTP paling umum digunakan pada LAN atau Local Area Network, dan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Warna kabel dan fungsinya. Yang pertama yakni warna oranye sebagai media penghantar paket data, putih oranye sebagai media penghantar paket data. Yang kedua yakni yang selanjutnya yakni hijau, yakni menjadi media penghantar paket data, kemudian putih hijau sebagai media penghantar paket data, warna biru sebagai media penghantar paket suara, kemudian biru putih sebagai media penghantar paket suara, dan yang terakhir yakni pasangan coklat, yakni sebagai media penghantar tenaga DC, dan putih coklat kembali dengan media penghantar tenaga DC. Kategori kabel UTP. Kategori 1. Kabel UTP kategori 1 merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi data paling rendah, yaitu hanya sebesar 1 Mbps saja. Dengan kecepatan kecil seperti itu, kabel UTP kategori ini sangat tidak cocok digunakan untuk media transmisi data antar komputer dalam jaringan. Kabel ini hanya didesain untuk komunikasi data suara analog saja, sehingga penggunaannya terbatas hanya untuk telepon saja. Pada tahun 1983, kabel kategori banyak digunakan untuk komunikasi telepon analog, plain old telephone service, atau disingkat dengan POTS. Kemudian selanjutnya yakni kategori 2. Kabel UTP kategori 2 sedikit lebih baik dari kategori 1, di mana kategori kabel ini sudah bisa melakukan transmisi suara dan data dengan kecepatan terbaiknya mencapai 4 Mbps. Kabel kategori 2 digunakan pada jaringan yang menghubungkan node-node di dalam jaringan dengan teknologi token ring. Selanjutnya yakni kategori 3. Berdasarkan penggunaannya, kategori kabel ini digunakan pada jaringan yang sama dengan kategori 2, yaitu jaringan token ring dengan kemampuan transmisi data dan suara. Sebenarnya, kabel ini didesain untuk menggantikan kabel UTP kategori 2 dengan kualitas kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps. Selain itu, kabel kategori 3 ini hanya mendukung jaringan 10 baset, yakni 10 Mbps Bison Twisted Pair. Dengan kata lain, kabel kategori 3 menjadi kabel dengan kualitas terendah untuk penggunaan teknologi internet seperti pada teknologi jaringan masa kini. Selanjutnya yakni kategori 4. Kabel UTP kategori 4 atau Cat4 masih digunakan untuk mengganti kabel kategori 3 ataupun kategori 2 pada jaringan token ring.
namun dengan kecepatan transmisi 16 Mbps lebih cepat dari kabel UTP kategori 3. Kategori 5. Kabel UTP kategori 5 adalah kabel UTP yang saat ini banyak digunakan di dunia jaringan komputer. Kecepatan transmisi datanya mencapai 100 Mbps, sehingga data mendukung jaringan token ring, entering yang memiliki 10 baset, dan fast-trained yang memiliki 100 baset. Support untuk gigabyte trained yakni 1000 baset. Kabel UTP kategori 5 juga lebih murah dari jenis kabel serat optik atau fiber optik. Hanya saja kecepatan 1 Gbps itu untuk jarak di bawah 100 meter. Kategori 5E. Kabel kategori 5E adalah transformasi dari kabel kategori 5 dengan kecepatan maksimal 1 Gbps. Support untuk jaringan Gigabit Ethernet. Kategori ini sebenarnya adalah tingkat lanjut dari kategori 5 dalam arti menawarkan kemampuan yang lebih baik dari kategori 5 yang diproyeksikan untuk menggunakan jaringan gigabyte dengan frekuensi 100 MHz. Yang selanjutnya yakni kategori 6. Kategori 6 adalah kabel dengan kecepatan transmisi data 1 Gbps dan frekuensi 200 MHz, lebih tinggi dari kategori 5E. Lebih cocok digunakan untuk jaringan gigabyte Ethernet ketimbang kabel kategori 5 atau 5E. Yang terakhir, yang ketujuh, yakni kategori 7. Kategori kabel ini dengan kualitas paling tinggi dengan kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps. Jenis kabel yang sangat cocok sebagai media high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel. Sangat support digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet ditambah dengan frekuensi sinyalnya yang mencapai up to 60 MHz. Dari berbagai kategori kabel UTP yang ada saat ini dan support terhadap jaringan Gigabit Ethernet, semua hanya dapat bekerja maksimal pada jarak 100 meter saja. Selanjutnya, sejenis kabel UTP. Dari cara instalasinya menjadi kabel jaringan dan jaringan data. Kabel UTP dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kabel UTP straight through, crossover, dan rollover. Ketiga jenis kabel ini dibedakan berdasarkan penyusunan warna kabel. Pada pemasangan urutan warna kabel mengikuti 2 aturan standar internasional, yaitu aturan IEA atau TIA 568A dan TIA atau IEA 568B. Agar lebih mudah dalam menghafal standar internasional ini, kita sebut standar IEA atau TAI 58A sebagai standar A, sementara standar TIA atau IEA 568B kita sebut standar B. Aturan urutannya adalah sebagai berikut yang tertera dalam gambar di atas. Untuk standar A, yakni warna putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Dan untuk standar B, putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat.
Selanjutnya, kabel UTP jenis straight through. Untuk jenis kabel straight through, kedua ujung kabel UTP menggunakan yang sama dari standar yang sama, yakni standar A di ujung A dan standar A di ujung A yang lain. Di ujung yang lain. Begitupun dengan standar B, maka di ujung B di ujung satu dengan standar A dan ujung satunya lagi dengan menggunakan standar B. Fungsi dari jenis kabel straight through adalah menghubungkan device yang berbeda. Misalnya komputer ke switch ke router, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari pemasangannya. Yang selanjutnya, kabel UTP jenis crossover. Jenis kabel crossover di kedua ujungnya menggunakan dua standar yang berbeda, yakni standar A dan B, sehingga pada setiap ujungnya memiliki susunan warna yang berbeda. Dari dua urutan standar internasional, susunan kabel crossover dapat dilihat pada gambar berikut. Sebelumnya, fungsi dari jenis kabel ini adalah menghubungkan device yang sama. Berikut adalah contoh penampakan kabel UTP jenis crossover. Yang selanjutnya yakni kabel UTP rollover. Yang terakhir adalah kabel jenis rollover. Kabel jenis ini memiliki susunan warna standar A atau B di satu ujungnya, namun susunan warna di ujung yang lain merupakan kabel dari susunan warna sebelumnya. Misalkan ujung A menggunakan susunan warna standar A, maka di ujung yang lain adalah kebalikan dari susunan warna A. Begitupun jika menggunakan susunan warna standar B, susunan kabel rollover dapat dilihat pada gambar slide berikutnya. Fungsi dari kabel ini adalah untuk mengkonsol device-device yang dapat dikonsol oleh terminal komputer, seperti mengkonsol router, switch, dan lain-lain. Berikut adalah contoh penampakan kabel UTP jenis rollover. Karakteristik kabel UTP: terdapat isolator pelindung dari luar, bright, maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps, maksimal panjang kabel sampai 100 meter. Jika lebih dari itu membutuhkan repeater jaringan. Menggunakan soket RJ45, memiliki 8 buah kabel di dalamnya dengan 4 pasang kabel, memiliki induksi sekitar 100 ohm. Kelebihan kabel UTP: mudah didapatkan atau harganya yang terjangkau, mudah dalam instalasi kabel hanya terdiri dari 4 pilihan serta pelindung yang tidak seberat tebal, mudah dalam mengerjakan crimping kabel. Yang selanjutnya paling sering digunakan oleh teknisi jaringan. Kelemahan dari kabel UTP yakni kabel ini tidak kuat menahan interference atau gangguan dari luar. Kemudian kabel sifatnya yang lentur dan mudah terputus. Yang selanjutnya yakni tidak bisa diterapkan dalam instalasi jarak jauh, maksimal hanya 100 meter. Selanjutnya yakni sebagai teknisi atau teknologi harus jeli memilih kualitas kabel UTP, karena di pasaran sangat banyak kabel yang serupa namun kualitasnya berbeda. Berikut adalah praktik
pemasangan kabel UTP. Langkah-langkah dalam memasang kabel UTP. Yang pertama tadi ini dibuka lapisan luarnya, kemudian kita buka masing-masing ikatan kabel. Kemudian kita urutkan sesuai dengan kebutuhan kabel yang kita butuhkan. Dalam pengurutan kabel tidak boleh ada kabel yang tertukar tempatnya. Pada tahap ini, ketika praktik secara langsung, maka kita harus bisa mengatur dengan baik bagaimana agar ujung dari kabel harus sama rata seperti itu. Nah, ketika pemasangan ini, maka seharusnya kabel ini berada pada tepat tembaga kuning yang berada di colokannya. Nah, tadi karena tidak sesuai, maka akan saya benahkan kembali sehingga pada simulasi ini untuk tembaga yang berada di colokannya harus ini berwarna merah, harus tepat di atas kabel seperti ini. Kemudian kita kunci dengan menggunakan tang khusus, kemudian kita cek jenis kabel adalah cross. Untuk yang selanjutnya, seperti yang pertama, yakni kita kupas terlebih dahulu panelnya, kemudian kita buka ikatan-ikatannya, kemudian kita urutkan sesuai dengan standar yang ada yang kita butuhkan. Perlu diingat kembali bahwasanya ujung harus memiliki panjang yang sama rata. Kemudian penempatan harus sesuai. Baik, kita letakkan kembali. Ya, karena sudah sesuai dengan pada tempatnya, kita kunci dengan tang khusus. Jika letak tidak pas, maka bisa dipastikan jaringan tidak bisa ditransfer dengan tepat. Jaringan adalah string. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.